Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini saya akan mempersembahkan diskusi antara debater muslim dan debater Kristen, di mana debater Kristen ini suka sekali menghujat dan menghina agama Islam dengan seorang ulama yang bernama Bapak Zulkifli M. Abbas, di mana beliau sangat membela agama Islam apabila agama Islam dan Nabi Muhammad SAW dihina oleh debater Kristen ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan diskusi yang seru ini antara Meme Kece dan Bapak Zulkifli M. Abbas. Semoga Bapak Zulkifli M. Abbas selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahagia dunia akhirat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menganggap Yesus itu sebagai penebus dosa, tapi ternyata kelak akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya di muka bumi. Ya sama aja kan, mending seperti yang diajarkan oleh para nabi aja, ya kan, bahwa kita akan mengikuti kata Yesus dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna dari orang-orang Yahudi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya memang orang Yahudi itu bersyariat, tapi tidak sesempurna syariat yang ada dalam Islam. Berarti memang harus lebih baik syariatnya daripada ajaran Yahudi. Gitu loh, Dek. Jadi apa ya bilangnya orang Kristen ini? Ya, kita sabar-sabar aja lah. Kita injilin, kita bentengi generasi Islam supaya mereka tidak terpengaruh dengan klaim-klaim murtadin, klaim-klaim haji yang murtad dan seterusnya, kayak Meme Kece ini yang buta dengan Al-Quran. Lihat aja, VN saya nggak didengarkan. Terus kemudian dia katakan bahwa saya tidak menanggapi dia, saya dianggap kabur. Padahal mana ada pernah kabur. Kalian semua jadi saksi kan, VN saya di sini banyak bertaburan, tapi tidak ada yang didengarkan sama dia. Padahal di dalam kitab mereka jelas dikatakan tiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya, dan itu dituliskan di dalam kitab daripada yang mereka anggap sebagai kitab suci. Ya, mereka ini kasihan. Hukum Islam itu adanya di kitab kuning, Jul. Kan rukun Islam itu adanya kitab kuning. Nah, isi rukun Islam itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Adanya di kitab kuning. Nah, hukum Islam itu hukumnya hukum karangan manusia, bukan hukum firman Tuhan. Jadi ente mesti nyadar dengan kitab kuning itu. Kenapa perintah kitab kuning selalu dilakukan? Karena kitab kuning ini jadi hukum Islam. Ya. Bahkan kitab kuning ini lebih daripada Al-Quran dilakukannya. Syahadat, sholat kan adanya di kitab kuning. Yang mengatur sholat itu kan kitab kuning. Yang mengatur wudhu juga kitab kuning. Itu yang kalian lakukan, bukan dari Al-Quran. Nah, Zulkifli mesti sadar, Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Silakan cari kalau ada. Makanya banyak ustadz kiai murtad itu karena sudah menemukan bahwa di Al-Quran tidak ada nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, tidak ada rukun Islam. Nah, yang ketiga, tidak ada 2 kalimat syahadat di Al-Quran. Kalau orang yang cerdas pasti segera murtad. Karena menyimpang dari Al-Quran, adanya semua yang saya sebutkan itu adanya di kitab kuning. Jelas ya. Jadi itu yang menyebabkan kamu murtad. Istilah kitab kuning itu artinya apa? Artinya kitab yang membahas tentang Al-Quran dengan uraian yang berasal daripada
pernyataan-pernyataan Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjabarkan Al-Quran kepada umat Islam itu siapa kalau bukan Rasulullah? Kamu. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah. Dan tidak semua manusia di muka bumi ini adalah nabi. Saya sebagai orang yang paham kalam Allah, sayalah yang punya kewajiban untuk menjabarkan apa maksud daripada ayat tersebut kepada mereka yang tidak tahu bahasa Arab. Karena cuma saya yang ngerti, maka saya harus menjabarkan. Penjabaran saya itulah yang disebutkan dengan kitab kuning. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai firman Allah yang lengkap. Kenapa lengkap? Ternyata setelah diuraikan isinya itu mengandung semuanya yang dibutuhkan berkaitan dengan kemaslahatan hidup manusia. Apa yang kamu butuhkan di dalam Al-Quran semua sudah lengkap. Siapa yang menguraikan kemudian? Sang Nabi, sang utusan, sang duta. Makanya ada utusan. Utusan inilah yang kemudian yang mengajarkan tentang apa maunya Tuhan. Yesus pun demikian. Aku utusan Tuhan, maksudnya Yesus berkata-kata bukan dari dirinya, tetapi apa yang diuraikan Yesus adalah apa yang diterimanya dari Allah. Makanya di kitabmu tidak ada kitab firman Allah. Jangankan kitab firman Allah di agamamu, kitabnya sabda-sabda Yesus aja kagak ada. Yang ada sabda Paulus, sabda Lukas, sabda Matius, sabda Markus. Sabda Yesus nggak ada kitabnya. Kalau di dalam Al-Quran, dalam Islam ada. Penjabaran ayat per ayat itu dijabarkan oleh sang utusan yang disebut dengan sebutan sang penolong lain yang datang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Segala sesuatunya tentang hukum-hukum itulah yang tertuang di kitab kuning. Safinatun Najah, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlaqul Karimah, dan seterusnya dan seterusnya. Kamu belajar dari mana? Al-Quran itu kalamullah. Allah mengatakan, Sallu, Allah mengatakan, Inna sholati, apa? Astagfirullahaladzim. Allah mengatakan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat untuk mengingatku. Ya. Lalu kemudian, sholat itu seperti apa? Dijabarkanlah oleh wakil Allah, yaitu Rasulullah, utusan Allah yang menjelaskan kepada umatnya. Makanya disebut sebagai Rasul yang menerangkan apa yang diinginkan oleh Allah. Seperti kitabmu, Lukas menjelaskan apa yang diinginkan oleh Yesus. Paulus menjelaskan apa yang diinginkan oleh Yesus menurut imanmu. Makanya mereka disebut rasul. Islam itu kan politik. Politik Arab. Hanya Anda aja yang tidak tahu bangga dengan Arab, dengan agama. Agama itu politik dari Arab. Ya, ente mesti nyadar ini. Jangan bangga-bangga dengan agama, mati masuk neraka loh. Tidak ada ayatnya di dalam Islam masuk surga, nggak ada ayatnya. Ada juga orang yang beriman dan beramal soleh itu yang akan masuk surga. Sedangkan Al-Quran mengatakan orang beriman itu orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'in. Islam tidak termasuk orang beriman. Tidak ada ayatnya Islam beriman, tidak ada. Gitu, Jul. Jadi harus benar dulu ngerti Al-Quran kalau Anda mau bahas Al-Quran. Ya, di bawah diskusi Al-Quran, lari-lari ke Alkitab, ente ngais-ngais Alkitab, katanya Alkitab dipalsukan, kan aneh. Jadi sebenarnya ente itu mau kemana arahnya? Kalau saya sih tahu, ente itu memang kembalinya ke neraka. Pengganti iblis yang memujud manusia. Begitu ya. Iblis itulah kembalinya ke neraka, nggak tahu jalan, karena iblis itu sudah dikutuk oleh Allah tersesat. Baca di dalam surat 7 Al-A'raf.
ayat 21. Dikutuk dia. Setiap manusia yang dikutuk dengan kesesatan itulah temannya iblis. Ya kalau memang bukan teman iblis, nggak mungkin dari Islam ada teroris. Ya, Imam Samudra jadi teroris. Nurdin M. Top jadi teroris. Dr. Asari jadi teroris di Indonesia. Itulah orang yang rajin sholat tapi nggak ngerti sholat. Ya. Kalau memang mereka mengerti arti kata sholat, tidak mungkin para murtadin dikejar-kejar. Itu aja. Dia hanya di dalam Kristen yang ada kasih. Bagaimana tidak ada kasih? Orang teriak-teriak pakai loudspeaker di samping rumahnya, apa orang Kristen marah-marah? Enggak. Karena tahu orang Kristen ini bahwa mereka itu yang belum tahu ibadahnya saja, mereka menyembah yang tidak tahu. Sujud kepada batu, cium batu, dibilang nyembah Allah. Karena kalau tidak tahu, tidak mengerti arti penyembahan, arti sholat aja apa gak ngerti, Julkipli. Coba berpikirlah, renungkan. Kamu kemana arahnya? Mau jadi malaikat atau mau jadi setan gitu loh. Nggak lihat apa di Suriah, nggak lihat apa di Palestina. Negara beragama ribut melulu. Ya, di Indonesia juga kacau terus agama. Karena agama itu politik luar negeri. Begitu kira-kira ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu tanda-tanda orang beriman dalam Al-Qur'an. Berarti yang beriman itu ya Islam. Beriman di dalam yang disebut dikatakan orang Yahudi yang taat kepada perintah Musa. Yang beriman yang disebut Nasara itu bukan Kristen. Nasara yang taat kepada Yesus. Kristen mana ada taat kepada Yesus? Gak ada. Malah ingkar terhadap ajaran Yesus. Nah sekarang kamu katakan kulub tidak kulub itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Siapa bilang? Nabimu Paulus yang mengatakan jelas kok. Tidak berguna bagi Yesus. Kau tidak berguna menurut Yesus kalau kamu bersunat. Nah kamu bersunat, gimana ceritanya tuh? Sesungguhnya jika kamu bersunat, aku Paulus mengatakan dengan tegas kepadamu untuk yang ketiga kalinya, kata Paulus, kau tidak berguna bagi Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak berguna bagi kau jika kau bersunat. Nah itu yang kamu perlu pahami, itu gimana ceritanya tuh? Banyak orang yang tidak mengerti orang Indonesia bahasa Arab. Maka perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Begitu Jul, kamu jangan menyesatkan orang. Suruh nyari-nyari ayat. Loh, kan kamu dari tadi hanya muter-muter tentang Hajar Aswad, batu hitam. Iya toh, berarti kamu bercerita tentang Bait Allah. Gimana sih lo? Mau ditampar tapi mau menampar tapi tidak mau disentil. Itulah kau. Kau tahu tidak? Di dalam kitab yang kamu kitabkan sekarang itu tidak ada kata iman. Ngerti kamu? Kata iman itu diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari bahasa Arab, dari bahasa Quran. Iman itu bahasa Quran. Yunani tidak mengenal itu kata iman. Jadi saya bukan loncat-loncat. Kamu dari tadi menghujat Hajar Aswad, makanya saya ajarkan tentang Baitullah. Sekarang kamu gigit jari kan? Ternyata Baitullah itu sudah diajarkan dari sejak Abraham, dari sejak Yakub. Bahkan Yakub, bantalnya yang terbuat dari batu itu dijadikan sebagai tugu, lalu kemudian didirikan sebagai Baitullah. Kan dari tadi kau menghujat tentang Baitullah. Dari tadi kau menghujat tentang Hajar Aswad. Dari tadi kau menghujat tentang Ka'bah, tentang Mekah. Setelah kamu
kepoin sama ayat-ayat yang kamu ambil dari kitabnya agama lain, sekarang kamu nangis. Kamu tidak akan pernah mendapatkan titik celah di dalam Al-Quran. Kamu tidak akan pernah mendapatkan titik celah di dalam ajaran agama Islam. Tidak akan. Tidak akan. Pertama, kamu buta. Kedua, kamu tuli. Ketiga, kamu bisu. Ditanya apa, jawabnya apa. Disuruh terangin apa, kamu terangin apa. Saya suruh terangin gimana tuh ceritanya. Paulus mengharamkan sunat. Nah, sementara kamu sudah sunat. Kata Paulus, kalau kamu sudah sunat, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang Allah juga sudah melepas diri darimu. Yesus juga. Jadi kamu mau kemana, meme kece?